Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Kosong dong satu. waghfir lana Kosong dong satu. ma madha ya wasi'al. Udah diisi sama siapa? Ada. Nanti Ustaz di pinggir sebelah kiri ya. Duduk posisinya belakang, paling belakang sama Bang Adi. Ya gitu. Tapi belakang kiri yang video ke samping di kaca misalnya belah kiri kaca. Kalau Bang Adi Kumis kan di kanan dia pesennya. Saya di kiri aja pas di pintu. Masuk, kita masuk. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita menghormati Sayyidul Bait hadir beserta jamaah sekalian pimpinan Majelis Taklim Darus Salamah Bapak Kesamaan beserta staf dan jajarannya Bapak kami Bapak Dinadi Pak Sudirman Serta Syahrir dan semuanya jamaah rahimahullah. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali di tempat ini bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Salawat beri salam selalu kita hantarkan kepada junjungan kita pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai menghargai kehidupan sebelum datangnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hatim al-Ashab rahimahullah taala. Berkata Imam Hatim al-Ashab. Imam Hatim al-Ashab adalah seorang ulama besar yang beliau ini untuk memelihara kehormatan orang lain, beliau rela untuk mengadakan sesuatu yang luar biasa. Beliau mendapatkan julukan Al-Ashab yang berarti tuli atau budak, dalam bahasa kitanya bolot, dimana sebetulnya beliau itu tidak bolot, tapi demi menjaga kehormatan sesama muslim, dimana ketika ada seorang wanita bertanya kepada beliau tentang hukum agama, namun ketika itu sang wanita ini tak sengaja mengeluarkan angin kentut
Tentunya ketika itu sang wanita merasa malu, wajahnya berubah dari cerah menjadi merah. Kenapa? Karena malu. Ya, di depan guru besar dia sempat kentut gitu, dan kentutnya nyaring. Kalau nggak nyaring kalau ketahuan, kentutnya nyaring. Imam Hatim ketika melihat sang wanita ini raut wajahnya berubah jadi merah malu, beliau berusaha bagaimana caranya untuk agar supaya wanita ini tidak malu lagi. Maka beliau pura-pura budak, sehingga beliau bertanya lagi, mau nanya apa tadi gitu. Ya, seakan-akan yang ditanyain itu nggak jelas, nggak kedengeran sama beliau. Kamu nanya apa tadi ya? Diulangi lagi, sehingga ada kesimpulan dari wanita yang tadinya wajahnya sudah berubah menjadi merah. Oh, ternyata guru kurang makin dengar. Ya, guru saya kurang makin dengar. Ya, berarti saya kentut itu dia pada dengar. Saya nanya aja dia nanya apa lagi, kan suaranya agak kedengeran gitu. Ya, akhirnya semenjak itu beliau pura-pura budak untuk apa? Untuk menjaga kehormatan orang yang bertanya tadi yang kentut di depannya. Maka dikenallah beliau Imam Hatim al-Asad. Imam Hatim si budak, si bolong. Ya. Kalau kita udah kan udah di depan guru agak sama beliau enggak gitulah orang yang betul-betul soleh kayak gitu. Makanya kayak kita masih jauh ya. Beliau berkata, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang tiada diketahui nilainya kecuali oleh 4 hal yang lainnya. Jadi kalau yang bukan 4 hal yang lainnya ini tidak ada yang tahu nilai daripada sesuatu yang 4 ini. Apa itu? Kata beliau, qadru asy-syababi la ya'rifu illa syuyukh. Nilai pentingnya masa muda itu tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang sudah tua. Makanya kadang-kadang anak muda tidak menghargai masa mudanya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti nilai pentingnya masa muda. Sehingga banyak yang masa mudanya dirusak dengan perilakunya sendiri. Masih muda, udah narkoba, masih muda, udah mabuk-mabukan, masih muda, udah maksiat kesana sini, namun dia tidak gemar untuk beribadah. Kenapa demikian? Karena dia nggak ngerti nilai daripada masa muda. Kapan seseorang mengerti betapa tingginya, betapa berharganya nilai masa muda adalah nanti kalau udah tua. Betul ya? Benar kan nih? Coba gua masih muda ya. Mana dulu mau makan pete enak bener, makan jengkol enak bener, main bola jam 12 setengah hari golong juga kuat. Sekarang berangkat ke masjid aja udah terengke-rengke. Tahu terengke-rengke?
yang tertata titik. Ya. Sekarang mau baca Quran, matanya udah gelap-gelap, salah mulu. Titiknya yang dua jadi kelihatan satu. Baca kayak gitu. Kapan? Kalau udah dua, baru sadar betapa enaknya, betapa berharganya ketika kita masih muda. Tapi kenapa kita nggak ngerti tentang bagaimana pentingnya masa muda? Yaitu karena baru tahu pentingnya nilainya masa muda kalau udah tua. Ngaji, lonjor lagi, ntar dia tepuk lagi, ntar sederan lagi, ntar dia mundut lagi. Coba lagi masih muda, coba itu canda mulu di masjid. Ya. Tapi ketika kita masih muda, nggak sadar pentingnya masa tua, masa muda. Masa tua udah kagak ada yang penting. Ya. Iya, coba. Yang kedua kan angan-angan coba udah kayak masih muda ya. Saya pengantin baru, lima loyo banget. Ya. Jangankan dibiarin aja, sampai diketok-ketok kagak berdiri. Pengalaman ini. Udah dua tuh. Ya betul aja. Ya. Udah dicempel, bangun. Orang bangun, kenapa? Udah tuh. Udah tua. Coba waktu masih muda, kagak dibangunin berdiri sendiri. Bangun tidur. Tidurnya sendiri, bangunnya berdua. Coba udah dua. Bisa bangun berdua. Hari orang dua. Coba gua masih muda ya, gua kawin 4 gitu. Sekarang udah tua, matu gue kalau dipegang-pegang. Jadi baru sadar betapa berharganya nilai masa muda. Tapi udah terlambat kalau kayak udah pakai saat, kayak Pak Jinandi, kayak Pak RW, udah terlambat ya sama saya juga. Ya sekarang makan teh susah banget halus ya. Mandi begininya. Iya. Ujung-ujungnya telat tidurnya di tempat tidur. Ditelat bulat. Ada lagi yang makan saking pengennya makan pete ditumpukin petenya. Parut. Coba dulu tutup botol limun dibuka pakai apa? Pakai gigi. Coba sekarang buka botol limun pakai gigi. Insya Allah giginya yang terbuka, bukan dari tutup botolnya. Gitu lah. Ya, udah ini sekarang tua, jangan nyesel. Ya, yang tua jangan nyesel. Manfaatin sisa umur buat ibadah. Ya, sisa umurnya buat ibadah. Ngapain lagi udah tua, mau muda lagi, kagak mungkin. Makanya dulu ada seorang berpendapat, kita ini bisa menentukan kerjaan kita, perbuatan kita, semau kita. Siapa bilang kita ini bisa seperti ini karena izin Allah. Bapak-bapak bisa berangkat ke masjid karena siapa? Karena izin Allah. Ya dulu ada seorang ulama ya sama-sama ulama gitu. Pas dia ngeliat pengantin baru, ya karena satu ulama mengatakan Allah beri kebebasan kita mau ngapain semau kita gitu. Kata ulama yang satu, enggak, semuanya atas izin Allah. Diuji. Ada lewat pengantin baru. Ya. Nah, coba lihat bayangin. Lagi pengantin baru gimana dulu? Mantap gitu. Pagi, siang, sore, malam, jos. Coba sekarang kalau memang betul-betul itu kau yang menentukan, sekarang bisa nggak kamu jadi kayak pengantin baru? Gak bisa. Kenapa? Karena semuanya atas izin Allah.
kita bisa ke masjid, kita bisa ngaji, kita bisa apapun, kita jawab, kita ucapkan alhamdulillah. Izin Allah saya bisa datang. Kenapa? Tanpa izin Allah mungkin kita nggak bisa datang. Saya kemarin mau sholat maghrib, rapi, udah pakai kopi, udah pakai sarung baju, sendal saja kemasukan kawat, takut tembus ke kaki. Akhirnya sampai di depan rumah makan, ini bagaimana caranya? Kawatnya nggak kelihatan. Akhirnya saya numpang nyuci sendal, pakai keran di situ, keran. Kawatnya kecabut, saya kena dikam, jatuh, basah semua. Bajunya sarungnya basah. Ujung-ujungnya saya sholat maghrib kan, balik lagi dulu, ganti baju. Nah, dari situlah semuanya terjadi karena izin Allah. Alhamdulillah masih bisa dapat sholat maghrib berjamaah, ketinggalan 1 rakaat. Ya semacam itu. Maka yang sudah bisa sholat masjid jangan sombong. Ya semuanya atas izin Allah. Yang sudah bisa baca Quran jangan sombong. Semuanya atas izin Allah. Kalau Allah cabut mah gampang banget. Jangankan kita yang orang biasa, profesor, doktor, insinyur, semuanya kalau Allah cabut ilmunya kagak bisa apa-apa, pikun, kagak tahu apa-apa lagi. Semuanya dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kita bersyukur. Pokoknya bersyukur dan jangan sombong. Itu yang pertama. Tidak ada yang tahu betapa berharganya masa muda kecuali orangnya udah tua. Orang tua. Halo. Masih hidup? Yang kedua, qadrul afiyati la ya'rifuhu illa ahlul balai. Tidak ada yang tahu betapa berharganya nilai afiyah. Afiyah itu apa sih? Sehat walaupun bukan. Sehat sama afiyah itu lain. Kalau kita kan alhamdulillah sehat walafiat. Taunya walafiat artinya apa? Kalau sehat badannya, kalau afiat itu adalah ketenangan, jauh daripada sesuatu yang ditakutkan, itu namanya afiat. Ya, kita takut ada yang nagih utang. Nah, terus Allah singkirkan yang nagih utang, kagak jadi datang, itu namanya afiat. Kita bisa ibadah sholat dengan tenang, namanya afiat. Negeri kita aman, damai, sentosa, itu namanya afiat. Ketenangan ini, karena kan kita masih bebas ya, mau dangdutan kek, mau kerokean kek, mau jingkrakan kek, mau ngapain kek, masih bebas ya. Coba lihat hari Minggu. Ya, apalagi Car Free Day. Ya, ada jingkrakan, ada yang benan, ada yang kontelan, masih pada bebas. Ada yang tidur sepanjang hari Minggu, masih bebas. Kenapa? Itu namanya afiat. Dijauhkan dari sesuatu yang mengancam, yang ditakutkan. Nah, orang baru tahu betapa pentingnya dan juga betapa berharganya afiat. Ini dia tidak akan tahu kecuali illa ahlul bala, kecuali orang yang dapat bala, musibah. Nih, kita kan tenang, tahu-tahu terjadi perang kayak di Gaza misalnya gitu, bom di mana-mana, kita takut, ke sono sini takut. Baru kita sadar betapa enaknya, betapa
tenang di negeri kita sebelum terjadinya perang. Kalau perang kan serba takut, betul? Iya, paling berani bawa senjata ya tentunya takut juga, apalagi yang mengacut. Ya takut betul kan? Nah, orang baru mengerti betapa berharganya suasana yang tenang kalau ketika itu dia merasakan adanya rasa takut, musibah apa, maaf. Yang kemarin-kemarin kan tinggal di bawah gunung, di samping kali, indah betul. Ya, coba lihat dah di Cianjur, di Garut, itu kan indah-indah bener. Di bawah gunung ada air terjun, di samping kali kita punya rumah di situ indah. Tapi ketika datang longsor, ke bawah semua rumah kita, keluarga kita, baru kita sadar, ya Allah, ketika kita masih tenang di bawah kaki gunung, di bawah air terjun, di samping sungai yang airnya begitu bening mengalir, betapa berharganya hal itu. Namun sekarang sudah lewat. Kenapa? Karena sekarang sudah banjir kayu sama lumpur. Kalau kita makanya, mohon maaf nih, Bintaro masih ada yang pesta orang Bintaro, kabarnya menanggap feminis, kabarnya. Iya benar. Di sini dia akan merasakan bagaimana pedihnya orang-orang yang lagi dapat musibah di Sumatera. Berapa duit tanggap feminis? Coba kirimin buat ke sono lebih berharga. Betul. Wah, kan happy bisa gitulah kita. Mana no. Ya. Kalau kita ngobrolin kan lumayan itu berharga sekali buat saudara-saudara kita yang lagi dapat musibah. Coba nanti ketika kita dapat musibah, bagaimana rasanya? Apa bisa mau joget-joget lagi dengan playlist? Halo? Iya. Jadi baru tahu betapa pentingnya suasana tenang kalau kita sedang dapat musibah sama gitu ya, apa juga gitu sadarnya. Kalau udah nggak ada, betapa pentingnya sang pendamping saya kayak sekarang udah cerai diambil orang lagi ya, bini gue yang belum mantan, ujung-ujungnya nyanyi apa ya? Baru Nyanyi apa? Ingat mantan. Ujung-ujung ingat. Kalau yang lagu sekarang ujung-ujung ingat mantan lagi ngopi. Duda mas. Atau ingat ke Allah rumah indah. Bini gue sekarang diambil orang dari mencari lagi nggak punya modal. Nyesel nggak? Gitu ya. Karena yang ada sekarang tiara, ya, beli skincare, ya biayain satu bulan 5 juta dah buat perawatan kulit ini, ya make up dah semuanya dah tuh, baju barunya 5 juta dah sebulan. Ini kita udah habis. Kalau kita angkatnya bisa. Pas jadi kita udah dibiayain sekian banyaknya, diambil orang, ini selingkuh, ya ambil udah aja. Batuk. Makanya syukurin aja yang ada, ya. Bini gua ini udah paling cakep dah, bagian gua itu. Syukurin, jangan nengok gimana mulu. Kalau kelihatan lain, kemarin saya lagi montel pas dia scam, kan teman-teman montel biar berhati-hati. Ya, ada yang lagi jogging, lagi lari-lari, astagfirullahaladzim, anak siapa itu ya? Pantasnya baik, Harley Davidson gitu. Ya, di kaki baru sadar pentingnya masa coba kalau masih muda ya mau ajar dua kaki. Dulu belum ada. Jadi pentingnya suasana tenang itu baru disadari oleh orang yang sedang tidak tenang. Makanya sekarang mumpung kita masih tenang, boleh ngaji, boleh sholat berjamaah, manfaatin. Ya, kalau udah kayak zaman
jadi. Oh, saya dulu ngobrol-ngobrol sama Nyai Ahmad. Nyai Ahmad ya? Imannya sama rumah. Beliau itu selamat gara-gara rukun Islam dan rukun iman. Dulu ketika keselaman dari sono, datang rompulan itu tanyain, kamu orang apa? Saya orang Islam. Kalau kamu orang Islam, coba sebutkan rukun Islam. Alhamdulillah dia hafal. Rukun ada pun rukun Islam itu ada 5 perkara. Terus rukun iman ada pun rukun iman itu ada 6 perkara. Alhamdulillah beliau selamat. Kalau enggak beliau hafal itu digorok untuk berperang. Dapat orang pulang itu bukan orang pulang tua dia. Gua banyak di malam. Kalau enggak hafal rukun Islam, gorok. Mau sholat juga banyak betul. Kenapa? Karena ada suasana yang tidak tenang. Hanya manfaatin mumpung secara masih tenang. Waktunya mau sambung ngaji yang ngaji gitu, ya. Waktunya sholat berjamaah, sholat berjamaah mumpung masih tenang. Kalau nanti kita tidak tenang lagi, kita nggak bisa kayak begini lagi. Ingat nggak zaman dulu kumpul-kumpul 5 orang itu dicurigain. Ya, mau apa pilihanmu biasanya dulu. Ya, kalau balik kumpul. Nah. Itu yang kedua. Jadi tidak ada yang tahu betapa pentingnya suasana tenang jauh daripada ancaman kecuali bagi orang yang sudah dalam keadaan musibah. Baru mengerti betapa pentingnya ketenangan hidup. Kemudian wa qadru sihhatin la ya'rifuhu illa al-marda. Tidak ada yang tahu betapa berharganya sehat itu kecuali orang yang lagi sakit. Udah pernah sakit kan? Betapa pentingnya, betapa berharganya gigi ketika masih sehat, namun ketika sakit baru kita baru sadar betapa pentingnya punya gigi, makan petai enak, begitu ya? Ya dicopot petai enak, ntar sampai keluar-keluarnya gurih. Ya kalau masih punya gigi, kalau lagi sakit gigi, nggak usah nggak punya gigi, lagi sakit gigi, boro-boro gitu, nggak boleh ngeliat orang tawa, bayang bawaannya pengen mana bayang? Orang sakit itu semuanya rasanya pahit. Ya, yang sakit beneran semuanya pahit. Makan sate dari dahasan, yang mau kemajuan mana makan sate, yang lagi sakit pahit, enak kan? Jadi juga bakal kenapa? Lagi sakit. Katanya yang lagi sakit apa? Ya coba gua sehat ya. Ya, betapa pentingnya sehat. Cuman kita kalau lagi sehat itu lupa daratan. Yang jaga kesehatan jorok, tahu jorok. Makanannya jorok, apa aja dimakan. Kerjaannya jorok. Ujung-ujungnya kesehatannya terganggu. Ya, betapa enaknya jalan kaki baru disadari oleh orang yang stroke. Jalan kakinya susah, benar. Yang beli kursi roda didorong-dorong. Coba gua mesti enak, benar ya. Betapa enaknya kalau punya kaki sehat. Betapa enaknya kalau punya kepala sehat. Bagi orang yang lagi migren, puyeng nih. Tanya PRT-an. Saya udah 2 kali migren. Mobilnya betul-betul berputar. Mau muntah. Ya, lihat yang lagi pada sehat enak benar. Tapi yang sehat bisa ngerasain nggak? Enggak. Nggak ngerasain. Kita lagi sakit perut, masya Allah sakitnya bukan main. Dia mau berapa ketawa-tawa kayak? Kenapa ketawa? Karena dia lagi pada sehat, nggak ngerasain. Kita yang lagi sakit perut, berangan-angan ya Allah enaknya aja kepada sehat-sehat banget ya.
makan apa aja kelihatannya ketelan. Ini perut lagi melilit. Halo? Ya, sadar belum? Makanya syukuri ketika saya sehat. Ayo, mumpung kita masih dikasih sehat, berangkat ibadah ke masjid, sholat berjamaah. Ya, kenapa? Ntar kalau mana udah kagak sehat, mah kita susah. Ya, kagak ada yang nganterin lagi ke masjid. Mau ngapain? Mau ngesot? Belum boleh ya? Iya, kalau bisa main bola di mana aja disamperin. Iya, tapi masjid kagak jalan-jalan, datang-datang rumah di depan masjid kagak sahabat-sahabat. Ganggu di mana-mana, didatengin. Apalagi jadwalnya PPS sudah tahu banget. Tanggal masukin musuh. Ada fans clubnya ya? Ya, ada komunitas ya? Ada kali itu masalah. Udah tahu jadwalnya, giliran jadwal kiai kagak tahu. Jadwal di mana? Masa begitu ya kita ya. Lagi sehat, kalau lagi sakit baru sadar ya Allah, coba gue sehat ya. Gue mau pengen ngaji malam Sabtu, mana ada menunya sate lagi. Ya orang enak banget ya. Gue mau sakit, kagak bisa ngapa-ngapain. Makanya mau masih sehat ya semangatin lagi. Dan terakhir kata Imam Hatim Al-Asam, apa itu? Wa qadrul hayati la ya'rifuhu illa al-mauta. Betapa nikmatnya, betapa berharganya hidup ini. Tapi enggak ada yang sadar kecuali orang yang mati. Orang yang mati baru ya Allah, coba kok masih hidup. Makanya kalau orang yang mati ditanyain, seandainya engkau mau meminta dan dikabulkan oleh Allah, kamu minta apa? Pasti dia pengen minta balik lagi ke bumi, balik lagi ke dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena betapa pentingnya waktu kita masih hidup untuk ibadah. Sekarang udah mati kagak bisa ibadah, tinggal panen amal perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Sekecil apapun kebaikan itu diperhitungkan nanti ketika kita sudah meninggal. Dan juga selain itu betapa pentingnya kita waktu masih hidup. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia, sekecil apapun keburukan yang kita perbuat itu juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Kan rata-rata kita pada pengen jadi orang kaya semua ya? Iya. Kalau udah kaya ngapain? Pertanyaannya gitu. Menggulai, kalau jadi orang kaya ngapain? Kawin lagi. Ya gitu ya. Tapi udah mati, kira-kira bisa nggak? Ya, wailatan. Bahkan minta ditangguhkan. Jangan sekarang artinya ya Allah, saya pengen ibadah, saya pengen jadi orang soleh, saya pengen sedekah. Harta saya banyak banget, warisan masih selebar kebun. Tapi udah mati, jika boleh nggak mau? Ya enggak, orang udah mati ya nggak apa-apa lagi, betul? Makanya orang yang sudah mati baru sadar pentingnya hidup. Makanya mohon maaf nih ya, kalau bisa kalau hari Jumat yang ada waktu luang ziarah ke makam orang tua, ya. Ke makam orang tuanya, ziarah ya, kuburan orang tua kita dekat banget di Rengas gitu. Jangan sampai kagak ziarah ke Nisan, lewat dulu, cuma kagak pernah ziarah. Kalau dalam kehidupan yang nampak itu ketika hari Jumat, kalau malam-malam tiap malam itu beliau pada datang, pada minta didoain.
kemudian terutama malam Jumat, dan hari Jumatnya tuh pagi-pagi pada nyongkrot dari depan apa di kuburannya. Saya bayangin ketika melihat di acara di YouTube petualangan alam desaku, ada nenek-nenek rumahnya jauh di hutan, mana rumahnya di Lumurumbu, dia nongkrong baik di depan rumahnya, tanya punya anak, punya di mana, anak jauh merantau, kagak ngirim-ngirimin lagi. Orang tua nongkrong di depan duduk, ya Allah kapan anak gua datang? Seandainya anak gua datang, jangankan dia sampai bawa oleh-oleh, nggak bawa oleh-olehnya aku udah seneng banget. Begitu kira-kira. Ya apalagi pulang dari mana-mana, bawa mikul apa? Bawa durian, bawa pisang, bawa ayam jago. Girang banget orang tua. Coba lihat sekali-kali lihat petualangan alam desaku atau singgasana alam. Banyak yang gitu-gitu yang banyak menggugah kita bagaimana susahnya orang-orang yang di pedalaman. Bayangin orang tua kita di atas kuburannya lagi nungguin